Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekaman ini Bapak buat sengaja buat pertemuan kita hari ini, kelas 9. Ini adalah materi bab 3 atau tema 3 yang judulnya itu ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. By the way, tadi Bapak sudah sampaikan ya, agar kalian masuk ke dalam Google Classroom. Silakan buka emailnya dan perhatikan notif untuk masuk ke kelas Google Classroom IPS. Oke. Hari ini kita akan bahas dua hal, di mana nanti di akhir pertemuan akan ada tugas sekitar 20 atau 30 menit kalian mencari berita di internet berkaitan dengan materi ini. Baik, dari sini kita bisa lihat ya, materi ini dominannya adalah materi ekonomi. Meskipun dominan materi ekonomi, tapi di sini juga ada pembahasan mengenai sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Oke. Yang pertama kita akan bahas adalah oh iya, by the way, ini adalah materi yang nggak ada di buku ya nak. Jadi kalian silakan men-screenshot materi ini atau boleh difoto. Materi ini adalah materi pengantar yang Bapak sampaikan sebelum masuk ke materi utama yang ada di buku. Kemudian kalau kita memperhatikan buku, silakan kalian buka itu halaman 100 ya, mengenai kegiatan produksi. Nah, tapi sebelum memahami kegiatan produksi, kalian harus pahami bahwa suatu barang itu ada jenis-jenisnya berdasarkan proses. Contohnya kalau kamu pakai baju, pakai celana, kemudian kamu di sekolah menggunakan meja, kursi, itu ada proses sehingga barang itu bisa dinikmati langsung oleh kamu. Nah, gambar yang ini adalah gambar konveksi. Gambar pembuatan pakaian. Nah, pakaian itu termasuk barang apa sih, nak? Nah, yang pertama kita bahas adalah barang mentah. Barang mentah atau bahan mentah biasanya disebut juga bahan baku. Jadi agak ada kemiripan antara barang mentah sama bahan baku. Meskipun nanti ada beberapa barang yang dia punya barang mentah, punya barang baku juga. Oke, anggaplah barang mentah sama bahan baku untuk pakaian ini sama. Ya, Bapak memberikan contoh ini adalah sebuah pakaian. Barang mentah adalah bahan yang dihasilkan langsung oleh alam yang belum mengalami proses apapun. Jadi kalau pakaian, mungkin barang mentahnya itu adalah kapas atau pohon kapas. Kata kuncinya belum mengalami proses apapun. Namanya juga barang mentah, masih ada di alam. Ada barang mentah yang bisa langsung dikonsumsi dan ada pula yang masih membutuhkan proses untuk menjadi barang lainnya. Diulangi ya, ada barang mentah yang bisa langsung dikonsumsi dan ada pula yang masih membutuhkan proses untuk menjadi barang lainnya. Contohnya apa, Pak? Barang mentah yang bisa langsung dikonsumsi. Contohnya adalah buah-buahan, semangka ada di alam. Ketika semangka ada di alam, dia panen, diambil, saat itu juga semangka itu bisa langsung dikonsumsi. Oke, ini bahan mentah ya, barang mentah. Nah, ini adalah gambar pohon kapas. Contoh kita yang utama sekarang kita fokus ke pakaian. Ini pohon kapas, berarti pakaian barang mentahnya adalah pohon kapas. Atau bahan bakunya adalah kapas. Sampai sini paham ya? Oke, yang berikutnya, setelah bahan mentah atau barang mentah, barang tersebut diolah jadi barang setengah jadi. Nah, gambar yang ini adalah gambar kain. Ya, adalah gambar kain. Barang setengah jadi sendiri adalah bahan baku yang telah diolah melalui beberapa kali tahap produksi. Tetapi belum bisa langsung digunakan untuk mendapatkan kemanfaatan yang maksimal. Barang setengah jadi memiliki nilai yang masih rendah, dan jika diolah lebih jauh akan menjadi barang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Artinya barang jadi itu belum siap dikonsumsi oleh masyarakat.
Oke, ini barang setengah jadi. Namanya juga setengah jadi, belum siap dikonsumsi. Barang setengah jadi dari pakaian itu sebenarnya kalau boleh diidentifikasikan adalah kain ya atau eh, bisa juga benang. Lanjut ya. Nah, ini barang setengah jadi. Yang ketiga, nah kalau barang-barang itu sudah dijual di pasaran atau udah ada di pasar seperti gambar ini, ya ini adalah sebuah toko pakaian. Berarti barang-barang tersebut adalah barang jadi. Ciri-ciri barang jadi apa? Ciri-ciri barang jadi adalah siap dikonsumsi oleh masyarakat. Definisinya sendiri adalah barang siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siap pakai dan bisa langsung dikonsumsi. Barang jadi adalah hasil produksi yang panjang dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi hingga menjadi barang yang siap pakai. Tentunya nilai ekonomisnya sendiri itu lebih tinggi barang jadi. Jadi melalui jalan yang panjang tuh tadi dari bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi. Pertanyaannya mungkin Pak, apakah semua barang melalui proses tersebut? Tentunya tidak gitu. Mungkin kalau makanan tidak melalui proses panjang tersebut gitu. Makanya Bapak ngambil contoh pakaian. Bapak ngambil contohnya nanti meja gitu ya. Kalau makanan yang kamu olah sendiri di rumah, yang dimasak sendiri di rumah tentunya tidak melalui proses tersebut. Tapi kalau makanan misalnya kamu beli di restoran, di rumah makan, mungkin melalui proses tersebut gitu. Apa bedanya Pak? Nah, kalau kamu masak di rumah berarti proses bahan setengah jadi menjadi barang jadinya diolah di rumah. Itu ya. Oke, kita lanjut. Bapak kasih contoh yang lain, proses sebuah meja. Tadi kan Bapak pisahkan ya antara bahan mentah sama bahan baku. Bahan mentah itu cirinya yang masih di alam. Contohnya ini, kayu meranti. Kayu meranti adalah kayu yang populer untuk digunakan menjadi meja dan menjadi pintu di rumah-rumah masyarakat. Oke, bahan mentahnya sebuah meja ini bahan mentahnya kayu, pohon kayu ini. Kemudian bahan bakunya potongan kayu. Kemudian bahan setengah jadinya adalah apa nih ya? Sorry, Bapak ulangi ya. Bahan mentahnya adalah pohon, bahan bakunya adalah potongan batang pohon, ya. Potongan batang pohon ini mungkin belum bisa disebut kayu ya. Bahan setengah jadinya adalah potongan kayu atau bisa dibilang kayu lapis atau batangan kayu. Itu ya. Barang jadinya adalah ya ini sudah jadi furniture. Sudah dijual. Bisa jadi bangku, bisa jadi gantungan, bisa jadi meja. Oke. Pertanyaannya adalah apakah orang yang menjual meja dan bangku ini adalah orang yang di hutan mengambil pohon ini? Jawabannya tentu tidak. Orang yang di hutan mengambil pohon ini mungkin sama dengan orang yang memotong kayu seperti ini. Tapi orang yang membuat kayu lapis ini beda orang. Ya, orang yang mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadinya itu beda orang juga. Itulah kenapa industrinya disebut nanti ada industri hulu dan industri hilir. Perusahaannya beda, orang yang mengusahakannya beda, gitu ya. Proses produksinya juga berbeda. Makanya di sini materi pertamanya adalah sebenarnya kayak materi SD atau materi kelas 7 ya, gampang ya, produksi. Tapi Bapak tidak mau kamu langsung masuk materi. Ini adalah materi pengantar. Kamu harus tahu apa itu bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Sampai sini paham ya? Jadi tadi contohnya adalah pakaian dan meja. Lanjut. Kita masuk ke materi berikutnya, materi kedua. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi. Industri dibedakan jadi industri hulu dan industri hilir. Yang pertama kita bahas dulu industri hulu. Nah, industri hulu ini adalah pembuatan kayu lapis dan pemotongan batang pohon. Industri hulu adalah industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Bapak ulangi ya, industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Dia tidak memproduksi barang jadi. Jadi orang-orang ini mungkin orang yang ada di hutan atau di dekat hutan. Ya. Kalau pabriknya adanya di dekat hutan berarti mereka ya tinggal di dekat hutan tersebut.
Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya industri kayu lapis, industri aluminium, industri pemintalan, dan industri baja. Oke, ini industri hulu nih. Industri hulu tuh jarang yang kita lihat. Yang jarang kita lihat. Kenapa? Karena kita tinggal di kota. Lanjut ya, yang kedua adalah industri hilir. Dari namanya aja kita bisa mengklasifikasikannya. Industri hilir, nah ini kan ada bapak-bapak lagi bikin meja. Dari kayu lapis ini, dia olah sedemikian rupa, kemudian dijadikan meja. Kemudian ada juga meja dan bangku seperti ini. Berarti industri hilir adalah industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Ya. Dari sini clue-nya kalian dapat bahwa industri hilir itu adalah industri yang memproduksi barang yang akan langsung dinikmati sama masyarakat. Oke, contohnya kalau kamu ke IKEA, ya, kalau kamu ke IKEA, ke S Hardware atau kayak S Hardware aja deh, yang dekat sama kita, ke S Hardware. Kan ada tuh barang-barang yang mereknya S Hardware, bukan ke S Hardware ya, kalau S Hardware, mereknya Kris. Ya, banyak tuh merek Kris di S Hardware. Apakah merek Kris itu termasuk industri hulu atau industri hilir? Jawabannya tentu industri hilir. Ya, nah perusahaan lain kerjasama sama merek tersebut. Perusahaan itu mungkin industri hulu. Sampai sini paham ya? Contoh gampangnya lagi yang lain adalah ayam yang kamu beli di pasar. Apakah orang yang jualan ayam di pasar juga sebagai peternak ayam? Tidak. Peternak ayam adalah industri hulu. Ya, orang yang jualan ayam di pasar adalah industri hilir. Industri hilirnya orang yang jualan ayam di pasar, orang yang jualan ayam geprek, KFC, McD, Sabana. Apakah KFC, McD, dan Sabana beternak ayam? Tentunya tidak. Itu ya. Jadi itu bedanya industri hulu sama industri hilir. Ini yang harus kamu pahami untuk masuk ke materi inti kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom chat ya. Nah, kita masuk ke materi inti hari ini, itu halaman 100. Jadi hari ini kita 2 jam pelajaran hanya membahas satu halaman, mengupas satu halaman. Tapi nanti setelah ini ada tugas yang harus kamu presentasikan. Oke. Tujuan kegiatan produksi suatu barang dan jasa. Sorry, ini typo, Bapak perbaiki dulu ya. Oke, lanjut. Tujuan kegiatan produksi suatu barang dan jasa. Masih salah juga, bentar Bapak perbaiki. Oke, lanjut ya. Ini ada di halaman 100. Di mana tadi Bapak sampaikan kalian harus baca buku terlebih dahulu di halaman 100. Ternyata kegiatan produksi itu nggak cuma cari laba aja loh. Ternyata orang jualan itu nggak cuma cari laba atau cari untung atau cari profit. Ya. Laba itu apaan sih? Laba adalah selisih antara modal produksi, ongkos produksi dengan harga pasar atau harga yang dijual atau harga yang laku di pasaran. Oke. Ngapain orang jualan di pasar? Ngapain orang membuat barang? Motifnya ada 4 atau alasannya ada 4. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Udah jelas ya. Menghasilkan barang dan jasa sendiri. Contohnya Gojek menghasilkan jasa. Contohnya KFC misalnya menghasilkan makanan, barang berupa makanan. Kemudian memperluas lapangan kerja. Emang ada Pak yang bikin usaha untuk memperluas lapangan kerja? Ada. Contohnya misalnya Pak Cahya membuat bengkel sepeda motor karena melihat banyak pemuda di desa yang tidak mendapatkan pekerjaan padahal dia lulusan SMK Teknik Mesin. Contohnya seperti itu. Jadi dia untuk memperluas lapangan pekerjaan membuat perusahaan atau usaha tertentu. Kemudian contohnya adalah memenuhi kebutuhan pasar. Oh iya, kalian harus pahami ya, kebutuhan pasar itu apa sih kebutuhan pasar? Kebutuhan pasar itu bukan kebutuhan kamu ke pasar, tuh butuhnya apaan pasar sih, bukan. Tapi yang lagi laku di pasaran itu apa? Itu memenuhi kebutuhan pasar. Jadi orang bikin sesuatu yang lagi ngetren. Gitu. Contohnya, ini contohnya ya.
Misalnya sekarang lagi ngetren bikin coffee shop. Sekarang orang banyak-banyak pada ikut-ikutan bikin coffee shop. Sekarang lagi ngetren ayam geprek, banyak orang bikin ayam geprek. Kemudian bikin minuman boba, ya kan? Laku minuman bobanya, misalnya haus, sekarang laku, sekarang ada haus, ada minum segala macam. Nah, itu memenuhi kebutuhan pasar, meskipun ujung-ujungnya mereka mencari laba atau mencari untung. Contoh lainnya kalau pemerintah, ya, sistem ekonomi Indonesia kan ini ya campuran. Jadi pemerintah itu ikut dalam proses produksi. Nah, nanti kita bahas nih di next slide atau pertemuan berikutnya. Kayaknya masih 2 pertemuan lagi deh bahas itu. Pemerintah itu melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat. Contohnya apa? Misalnya pemerintah menyediakan layanan bus gratis atau mudik gratis pada saat musim lebaran. Kan kebutuhan pasar akan transportasi itu tinggi. Makanya pada saat lebaran atau musim mudik, pemerintah itu menyediakan bus atau layanan transportasi gratis. Baik itu melalui bus atau kereta api. Kalau pesawat tidak ada. Pesawat itu kayaknya nggak pernah ada ya. Karena pesawat itu kan banyak yang swasta. Nah, kalau bus itu pemerintah biasanya sewa. Kalau kereta api punya pemerintah sendiri, PT KAI. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar itu kebutuhan konsumen pada saat itu. Sampai sini paham ya? Mencari laba atau untung sepertinya nih nggak usah Bapak jelasin nih. Kalian udah paham bahwa orang bikin usaha pasti nyari laba, nyari untung. Kalau nggak nyari laba, nyari untung, ngapain bikin usaha? Tapi ada apa yang nggak nyari laba atau untung ya ini. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Berarti ini motifnya adalah motif sosial itu. Meskipun ketiganya ini pasti goalsnya atau tujuan utamanya adalah mencari laba atau untung. Oke, itu adalah presentasi Pak Cahya mengenai halaman 100. Setelah ini akan ada tugas yang akan Bapak sampaikan secara langsung di Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.